Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Juju and Dini. Bener, Juju and Dini baju. Iya, Oh, tapi baju tadi gini ya. Aku Juju and Dini kebalik. Baju gimana? Ini aku udah pas kalau misalnya aku jalan di catwalk fashion week gitu nggak sih? Udah kelihatan banget sekarang ini batu Swarovski-nya di mana-mana. Coba, gua mah batu kali, Din. Ini tuh bajuku yang udah jadul terus ketemu terus iya aku pengen pakai gitu ceritanya baju. Kok ngomongin baju sih? Iya, kan katanya kamu mau ikutan anak-anak iya. Citayam itu. Oh my god, iya baju. Citayam atau Citayam? Nah, Bayam apa Bayam? Nah. Iya, Citayam. Itu yang lagi dekat, viral saat ini. dekat Depok, Viral banget anak-anak itu. Dan mereka masih muda-muda, masih bocil-bocil. 16 tahun, 11 sampai 16 tahun. Iya, Anak-anak 11 tahun, SCBD apa, Din? Iya. Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Itu daerah panas loh sebenarnya, tapi mereka tuh bisa memperagakan busana mereka yang dibeli dari e-commerce. Ada yang jam tangan harga 10.000, beli di mana? Di Lazada. Naiknya apa? Apanja? Minumnya apa? Mijon. Enggak, tapi itu memang bener. Tapi itu jangan di anak Citayam dan baju di kampung aku juga kadang-kadang suka ngomongnya kayak gitu sama. Iya memang. Kadang-kadang aku juga suka gitu. terus jadi si anak-anak ini bikin terobosan baru ya, kayak Harajuku Jepang. Iya, jadi itu pada mereka bebas untuk memperagakan busana mereka di sekitaran Sudirman City. Bener. Di Citayam itu ya baju di daerah Citayam situ. Dengan ya tadi seperti Mbak Juju bilang gitu, dan anak-anaknya usianya itu masih sangat amat muda sekali, masih bocil. Betul. Dan yang apa ya baju aku baca barusan itu tuh ada pegawai pemerintah gitu. Iya, sebut saja Pak Anies Baswedan dan Pak Ridwan Kamil tuh juga kayak turut gitu loh, memeriahkan artis juga gitu. Artis-artis juga ikut. Ada siapa tuh istrinya Mbak Im Wong? Paula Verhoeven. Anaknya Uya Kuya juga bergaya di situ. Benar. Nah, kalau si Paula itu emang dia model beneran gitu. Iya, dia model. Udah 11 tahun gitu dia di Fashion Week gitu. Terus dia coba jalan gitu di catwalknya yang di Citayam dan rame gitu. Dan sebenarnya mereka ini siapa sih kok? Kenapa bisa mereka itu membuat Citayam Fashion Week dan menghidupkan daerah Sudirman di situ ya? Bener. Ternyata mereka tuh anak-anak muda yang putus sekolah ya, Din ya. Beberapa di antara mereka tuh yang enggak sekolah, cuma bahkan lulus sekolah, SMP. Betul. Kasian banget sih. Katanya dikasih beasiswa sama Pak Sandiaga Uno, tapi ditolak ya, nggak mau. Iya, tapi itu katanya karena ini nggak secara langsung nawarinnya nggak secara langsung gitu. Katanya sih gitu. Terus apa namanya yang aku garis bawain sih gini baju. Ini daerah kenapa tiba-tiba viral gitu? Ada apa dan kenapa Fashion Week gitu? Ternyata ada anak-anak yang dia gitu ya kayak tadi suka nongkrongnya tuh di situ sebenarnya. Benar, anak-anak nongkrongnya di situ, dan akhirnya kenapa jadi banyak orang ke situ karena banyak yang upload. Ada yang upload di TikTok, banyak yang nge-like dan viral. Akhirnya pada datang ke sana, nongkrong di sana dan berpakaian sama kayak mereka gitu loh. Makanya jadi Fashion Week itu tadi. Oh gitu. Dan sebenarnya awal viralnya itu karena ada wawancara itu loh, Din, yang mereka masih kecil-kecil udah pada pacaran yang ada di situ. Akhirnya itu yang bikin viral. Nah, awalnya itu dia. Yang itu ada Roy, JJ, siapa yang pendirinya itu? Nah, foundernya itu siapa sih? Namanya Eka, Iya, Eka, nama aslinya Eka, betul. Namanya si Bonge. Ya ampun, sampai lupa. Aku mau mikirnya Boneng aja loh, padahal Bonge.
Aku tadi malah lebih parah. Nggak usah deh. Ya bohonge. Bener namanya tuh. Tapi aslinya namanya Eka ya Mbak Jo. Padahal namanya bagus ya. Ya gitu. Terus ada kurma segala. Tadi tuh Pacarnya apa, Bonge Baju? namanya Kurma. mantan Mbak Jo. Oh, mantan udah putus. Ya ampun. Jangan-jangan pacarannya baru seminggu. Astaga, iya dong. Dan pas tadi tuh kita ngeliatin beberapa video yang ada hubungannya dengan Citayan Fashion Week itu kan. Beberapa ada yang mewawancarai anak-anak yang viral di situ gitu. Terus abis itu kita kayak ketawa-ketawa sendiri gitu ya, Mbak. Ya Allah, ini anak bocil-bocil udah pacaran, ditanyain segala macam gitu-gitu. Tapi emang apa ya? Eranya memang seperti itu ya. Iya. Mereka aja terekspos, sebenarnya yang lain juga mungkin SMP Sampai- udah pada Iya, pacaran maksudnya gitu aku kan. sampai speechless gitu sama Maju tadi tuh. Hah? Siapa lagi gitu? Hah? Kenapa gitu-gitu? Astaga. Soalnya aku dulu, aku pas SMP, pas usia mereka gitu ya Maju. Aku gak kayak gitu. Maksudnya yang aku pikirin Aku kayak itu, gitu loh. Enggak. yang Maju cerita dulu tuh, Maju ke perpus segala macam. Iya, aku cari novel di perpus gitu. Baca buku masih. Bener. Enggak di jalanan kayak gitu. Iya gitu. Ya bukan sepintar atau gimana sih, tapi emang nggak kesana aja gitu loh, nggak kepikiran Atau juga. mungkin karena kita kuper aja ya, Nah, kurang, itu. kurang pergaulan, intinya mainnya Akunya- kurang jauh. Aku aja yang kitanya kurang ya. piknik. Aku ya aja yang kurang gaul sama teman-teman Kalah sama aku. tukang cilok yang mainnya udah di Berapa kecamatan? kecamatan sebelah gitu. Nah, Maju. Jadi apa tadi? Positif negatifnya apa? Positif negatifnya. Ini tuh apa? Citayan Fashion Week ini apa gitu? Ya positifnya ya banyak lah. Berarti ada wadah buat anak-anak yang kreatif itu untuk mengembangkan diri, untuk menunjukkan eksistensinya ya. Benar. Terus juga positifnya menghidupkan perekonomian di sekitarnya lah Din. Kayak Benar. penjual es kopi misalnya jadi makin rame jualannya karena Iya. banyak yang haus, kan daerah situ kan panas ya. Banget. Terus penjual roti, es krim dan sebagainya di situ jadi hidup lagi perekonomiannya. Itu positif yang di bagian itu ya Mbak Jo. Iya. Jadi menurut aku positif lainnya itu orang-orang kan butuh public space ya Mbak Jo. Butuh ruang terbuka gitu. Karena di perkotaan apalagi di Jakarta itu kan public space itu kurang gitu. banget. Banget. Sedangkan di sana padat banget. Anak-anak mudanya banyak, anak-anak kecilnya juga banyak banget. Jadi ya ide salah satu anak ini untuk adu outfit yang awalnya dari situ itu sampai banyak viral, terus banyak yang ngunjungin juga, pakai pakaiannya sama juga yang tadi udah kita bahas gitu. Yang belinya di Lajada tadi. Yang belinya di Lajada tadi itu, ya itu membuktikan kalau misalnya kita tuh butuh ruang publik gitu, yang cukup untuk ya kita mengekspresikan diri gitu. Itu sih, jadi di situ kayak mewadahi gitu anak-anak itu gitu. Jadi jalan-jalan di pinggir-pinggir itu jadi fashion week. Dan aku juga ngelihatnya kayak mungkin juga di masa depannya nanti mereka ada rasa tertarik dengan dunia fashion ya, siapa tahu jadi makin lebih kreatif lagi ke depannya. Benar. Karena sudah dimulai dari usia yang sedini itu gitu, yang sedini. Ya. Terus selain ke fashion mungkin ke content creator juga ya Mbak. Jadi mereka tuh lebih kreatif gitu loh. Meskipun konten mereka isinya banyak ke fashion, tapi kan mungkin dari mereka juga akhirnya bisa lebih kreatif lagi. Kok semuanya fashion ya? Jadinya mungkin dia bisa kembangkan ke yang lain gitu. Karena ini udah banyak yang nonton nih, ntar gue nah kayak gitu-gitu loh. Jadi soalnya mengembangkan ide-ide baru. Yang datang juga banyak konten kreator. Nah itu dari dia. yang masih muda-muda, yang kecil-kecil, yang bocil-bocil itu, sampai yang golongannya stand up komedian yang udah usia 20-30-an. Model-model juga banyak yang datang ke sana. Beneran model profesional maksudnya. Beneran model profesional. Gitu. Dari the next Asian top model. Iya gitu. Asian ya gitu. Asian apa sih? Top model. Iya, Asian top model. Terus kalau untuk negatifnya itu ya sampah sih ya. Iya. Sampahnya banyak banget katanya sih. Karena banyak orang yang datang ya seperti biasa Mbak Jul.
Tapi tadi ada Soalnya kalau ketika diatur gitu bisa sih. bisa pas diwawancarin sama Melanie Ricardo tadi yang kita dengerin sebentar Maju, itu salah satu dari anak mereka ada yang sadar gitu Maju. Mereka bilang kalau tambahin tempat sampahnya gitu. Jadi biar orang-orang tuh nggak banyak buang sampah sembarangan. Atau kayak mereka gitu yang sih. udah datang ke situ memang sengaja mau datang ke situ, itu tuh bawa tempat sampah sendiri, Nah, bawa bisa kantong kayak kresek gitu. sendiri buat Benar. membuang sampahnya sendiri. Jadi masing-masing orang punya tanggung Bertanggung jawab jawab. atas sampahnya sendiri. Sama kayak kita pergi ke gunung kan, sampahnya itu dibawa turun juga gitu. Dibawa turun balik maksud aku gitu. Ke Jadi laut nggak juga gitu harusnya. sama, bener kayak gitu sih. Terus selain itu Maju, selain sampah, negatifnya menurut aku ke mental mereka gitu. Iya. Ini bukan negatif dampak setelahnya, tapi mereka tuh karena banyak persaingan itu tadi. Temennya lagi bikin konten. Nah gue gimana? Jadi kayak makin berlomba-lomba bikin konten gitu. Dan taunya aku kenapa mental mereka kurang tuh pas lagi-lagi di wawancara iya, itu di wawancara ketahuan itu. ya Bener, cara soalnya- pandang mereka seperti apa. Nah, soalnya pertanyaannya gini, pas ditanyainnya Kayak kan, terlena dengan keviralan itu. iya kan nggak dari pertanyaan ini loh Mbak Ju, kan kamu ditawarin beasiswa gitu, kok kamu nggak mau gitu? Ya enggak gitu lah. Terus habis gitu, ya dari situ sih gitu ketahuan kalau misalnya mereka Nggak begitu nggak peduli dengan begitu pendidikan. peduli dengan pendidikan, betul. Terus ditanyain lagi, dan pertanyaan Milani itu beberapa kali ke pendidikan terus, tapi mereka tetap gitu. Iya, jadi mereka udah Mereka kayak memilih nggak viral. peduli ya dengan Benar, pendidikan. mereka memilih viral, nggak apa-apa viral aja biar dapet duit gitu. Terus Melani ngingetin lagi di akhir videonya gitu. Ingat ya, viral itu nggak selamanya gitu. Jadi iya benar juga gitu loh. Dan menurut aku kenapa mental jadi sisi negatif dari sisi itu tadi gitu Baju. Mereka nggak siap dengan Betul. Mereka nggak siap dengan ketenaran gitu. Belum siap sih lebih tepatnya. Ya karena masih, ya Allah, si bocil. Bocil Baju. Kasihan aku. Makanya tadi itu, kenapa Din kamu Din? Kasihan Baju, aku kasihan gitu. Dengar jawabannya tuh kasihan karena mereka masih belum bisa berpikir ke depannya gitu. Apakah internet itu selalu ada? Apakah YouTube itu akan dari 50 tahun lagi? TikTok. Benar, sampai 50 tahun ke depan Instagram. itu masihkah kayak gini gitu loh. Itu enggak, mereka belum sampai ke sana. Waktu mereka ditanya cita-citanya apa, itu aku sedih banget loh, Lin. Mereka nggak punya cita-cita, ya udah jalani aja kayak gitu. Benar. Sebenarnya untuk orang Indonesia umumnya ya rata-rata memang ketika ditanya memang nggak punya cita-cita. Tapi paling Bukan nggak punya tidak cita-cita sih, kayak yang masih belum tahu gitu belum kan. tahu, benar. Tapi paling tidak mereka harusnya sudah mulai berpikir kalau misalnya udah nggak tenar lagi, udah nggak viral lagi, apa yang akan mereka lakukan gitu. Karena yang gampang itu viral, kata beberapa orang tuh viral tuh gampang, yang sulit itu bagaimana untuk mempertahankannya, termasuk konten kreator kayak kita ini juga untuk maju ke depan itu bisa aja semua orang memulai gitu. Bener. Tapi bagaimana untuk mempertahankan itu sustainability-nya itu loh Din. Benar. Istiqomah. Bahasa gampangnya itu emang istiqomah. Iya, temen aku namanya Siti Husnul Khotimah sih, bukan istiqomah. Kakak saya namanya Nurul Khotimah. Nah tuh. Nah iya, jadi istiqomah tuh emang paling susah sih Baju dari dulu gitu. Iya, dari dulu banget. makanya. Misalnya jangan itu deh, diet aja kalau misalnya nggak istiqomah ya bablas gitu. Tapi bagus juga sih kalau misalnya mereka memanfaatkan keviralan yang itu untuk saat ini mengeruk banyak keuntungan ya, karena dari viral itu kan banyak masuk produk-produk endorsement, ditawarin berbagai macam uang juga termasuk. Apalagi kalau misalnya ada influencer besar atau misalnya youtuber besar nyamperin mereka, itu juga masa sih nggak ngasih sangu gitu istilahnya ya. Itu maksud aku gitu. Jadi tuh termasuk aku. Maksudnya itu gimana? maksud aku. Aku salah denger Din, sorry. Aku belum punya banyak duit untuk ngasih sangu mereka Baju. Jadi tuh ya mereka aja gitu. Dikasih permen aja udah seneng kayaknya.
Iya, maksudnya di endorse permen, duitnya banyak. Jangan salah kok, permen sih. Wong mereka aja ada yang udah beli Alphard. Oh my god, Alphard nih Maju. Alphard. Nah, udah nggak naik Avanza lagi, naiknya Alphard. Nah itu gitu lagi. Gara-gara Avanza sama Alphard ini jadi lupa ya Din. Jadi lupa. Tadi tuh aku mau ngomong pertumbuhan eksponensial gitu. Istilahnya Prof. Renal Kasali itu viral itu adalah pertumbuhan yang eksponensial itu yang naik cepet terus. Gitu, nah cepet, itu hati-hati tuh karena kalau udah naik biasanya turun. Benar. Kalau udah turun gimana? Cepat itu biasanya turunnya juga cepat kalau tidak bisa mempertahankan kreativitasnya. Betul. Gitu. Makanya tadi tuh pas aku nonton videonya Prof. Renal tuh bilang mudah-mudahan anak-anak ini bisa semakin kreatif. Kenapa bilang gitu? Ya soalnya biar sustainability-nya oke gitu, biar dia gini terus gitu. Jadi nggak yang turun tuh ya nggak langsung terjun hilang gitu. Terus ada loh Maju. Ini kan banyak juga yang menghubungkan dengan Harajuku style yang di Jepang itu kan gitu. Nah media Jepang, toko fashion gitu di Twitternya itu juga mention Citayam ini kalau misalnya ini tuh sebagai apa ya fenomena yang baik mirip gitu. Iya dan mereka mirip dengan Harajuku. Itu juga dia bilang itu juga respon tulisannya itu baik gitu loh Mbak Ju, dan ini sesuatu yang baik gitu. Jadi kayak yang pemerintah itu ya bisa mendukung ini segala macam jadi dihubungkan ke ekonomi lah apa-apa gitu-gitu. Iya bisa jadi nanti jadi pusat pariwisata misalnya, bisa jadi kan. Apalagi Pak Anies juga mendukung, Pak Ridwan Kamil juga sepertinya mendukung karena beliau ikut bergaya di situ. Kayaknya kamu juga mau bergaya di situ Din. Ya, kan, bajunya kan udah tuh, udah Swarovski banyak batu Swarovski-nya nih. Iya itu emang ya banget gitu, maksudnya pemerintah ini udah menunjukkan dukungan mereka dengan udah menunjukkan positif reaksi positif ya. Reaksi positif dari fenomena ini gitu. Mungkin nanti bisa di Sandiaga Uno juga udah keluar suaranya kan yang ngasih beasiswa itu. Ya mungkin ya itu tadi bisa direspon dengan ngasih lebih banyak tempat sampah. Atau kalau misalnya anak-anak ini memang nggak mau sekolah tapi dikasih wadah lagi dikasih media lagi buat mereka lebih untuk mengembangkan kreativitasnya misalnya dengan memberikan pelatihan ya, pelatihan konten kreator, pelatihan membuat video yang lebih bagus lagi, pelatihan memadu-madankan outfit dan sebagainya itu kan mungkin banyak juga di situ diselipin gitu. Kalau misalnya sekolah itu perlu gitu. Sekolah pendidikan itu sangat perlu. Kamu kok kayak jadi ibu-ibu gitu. Iya, aku tuh agak miris banget Baju, kasihan. Kalau lihat anak yang nggak mau sekolah ya. Iya, kasihan. Maksud aku cita-cita aku ngajar di pedalaman gitu. Nggak usah ke pedalaman ini di kota besar mereka nggak mau sekolah. Itu yang bikin aku tadi tuh sedih, nangis gitu rasanya. Ya Allah kasihan gitu loh, sampai kayak gitu pikiran mereka gitu. Jadi ya bisa diselipin itu ketika misalnya pemerintah turun langsung dengan ngasih pelatihan tadi. Nah Baju, pertanyaan aku kan belum punya anak ya Baju udah. Kalau misalnya Baju tinggal di sana dan anak Baju tertarik, Baju ngebolehin nggak? Jadi salah satu dari bagian Citayam Fashion Week itu ya, SCBD itu ya. Aku pengen ke sana gitu. Cuman nengokin aja gitu. Gimana? Nengokin doang. Kalau nengokin doang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kayak cuma pengen tahu gitu. Doang, kan? Tapi ya sambil pakai baju. Aku ikutan gitu. Din kalau nengokin doang. Oke. Kan aku penasaran juga. Bener. Iya. Nggak apa-apa ya kalau nengokin. Jadi aja. Bagian dari mereka ya, jadi bagian dari komunitas itu antara setuju dan nggak setuju. Untuk nggak setujunya dulu, karena yang saya tahu mereka itu katanya sih suka ngerokok terus ngopi. Takutnya tuh kebablasan jadi ke minum-minuman misalnya, atau main gaple pakai uang, main remi, atau apalah yang atau kurang positif sih. Gitu. Bahaya banget itu kalau udah sampai parah. Obat. Nah obat, itu salah angin. Obat batuk pilek. Iya. Terus iya. Kalau misalnya sampai ke arah sana, aduh jangan deh. Tapi kalau cuma buat
belajar untuk mengerti fashion ya, kayak gimana berlenggak-lenggok, menjadi lebih percaya diri di depan banyak orang gitu kan, why not gitu. Atau untuk cuman stay up to date aja, kayak cuman mengamati seperti ini gitu. Kan kesana juga sama bunda, maksudnya sama Mbak Juju, jadi iya nggak apa-apa juga gitu. Ya kalau sendirian juga ya nggak mungkin juga kan. Iya, maksudnya sama teman-teman ya misalnya gitu. Iya nggak apa-apa, yang penting tetap positif dan jangan kemalaman ya, karena katanya kan dari jam 7 sampai jam 10 malam gitu fashionnya. Bener. Bisa yang nongkrong bisa lebih dari itu juga Mbak Ju. Bisa jadi. Bisa jadi. Namanya anak-anak zaman sekarang. Apalagi mereka nggak sekolah ya. Nah kalau yang sekolah nggak bikin PR mereka Mbak Ju. Dan nggak nyiapin seragam buat besok pagi. Bener, nggak nyetrika seragam buat besok pagi. Bener banget. Terus kalau kamu sendiri gimana? Kamu setuju apa enggak, Din? Kalau misalnya kamu punya anak dan anak kamu jadi bagian dari SCBD itu? Enggak lah. Kalau misalnya jadi bagian ya? Iya. Ya enggak Mbak Ju. Kan sebagian dari mereka nggak semuanya nggak sekolah, ada juga yang sekolah. Iya benar, tapi banyak juga, bukan ada ya, banyak yang sekolah. Banyak yang sekolah, yang pengunjung-pengunjung itu kan maksudnya yang bukan asli nongkrong dari situ gitu. Jadi ada banyak kan yang daerah-daerah sekitar ada yang kita nongkrong di situ, tapi mereka sekolah. Kayak pacarnya si Bonge itu kan sekolah. Iya benar. Nah itu tetap enggak sih Mbak, maksudnya ya sama kayak Mbak Judy, aku temenin gitu loh. Kalau misalnya sama teman-temannya juga nggak apa-apa, ya paling aku buntutin di belakang. Ternyata kamu posesif ya sama anak ya. Iya masih takut sih Mbak Judy, soalnya mereka kan kayak gitu, serem. Maksudnya yang ngerokok tadi itu loh, in terms of merokok dan di bawah umur itu masalahnya. Kalau nggak di bawah umur sih bodo amat ya. Iya. Dan masalahnya anak aku juga seumuran mereka kan, pasti mereka lebih curious, lebih penasaran dan pengen tahu ke sana gitu loh. Ini juga anak seumuran aku, kenapa aku nggak kayak gini? Nah, kan kayak gitu. Makanya kenapa posesif Baju. Coba kalau misalnya udah kuliah mah mereka udah bisa lah gak ngerti milah-milah gitu. Jadi kesimpulannya untuk Citayam Fashion Week ini antara plus dan minus, tapi sebenarnya lebih banyak plusnya ya, karena lebih banyak plus itu kegiatan yang positif selama mereka nggak mengganggu orang lain, nggak main obat-obatan dan nggak ngerusuhi hidup kita juga kan. Benar. Gitu. Dan menurut aku ini sebagai apa ya Mbak? Nggak tawuran, ya itu penting banget tuh, nggak tawuran. Daripada tawuran, mending fashion week. Fashion dong. Benar. Terus aku lebih ke sini nyorotinnya positifnya. Itu sebagai protes kita sebagai masyarakat sih Maju, untuk kita butuh apa public ya? space. Terus habis gitu kan ada juga dari sudut pandang mereka. Makanya kenapa namanya sama-sama SCBD. SCBD yang di Sudirman Business Central District. Itu tuh kan yang kelas menengah ke atas gitu, menengah sampai ke atas gitu. Kayak mereka tuh, kau mereka aja sih gitu. Emang kita nggak bisa. Kita yang menengah ke bawah gimana gitu. Masa nggak punya tempat juga gitu. Benar. Masa nggak punya tempat juga. Kenapa emang kayak gitu loh. Nah aku posisinya menyoroti dari sudut itu Mbak Ju. Dari sisi itu. Oke, semoga anak-anak yang di Citayam Fashion Week ini semakin kreatif bisa berkembang lebih maju lagi. Dan masa depannya cerah, Din, mudah-mudahan ya. Iya, kalian sekolah ya. Pesan dari aku. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.